sesuai dengan agama mulai misalnya kayak tadi lakukan hewan semuanya. Aku juga ada pernah terjun ketika kan mau baca semua satu badan. Aku juga pernah terjun. Tapi ketika memang ada simbol kepala yang kepala itu mau simbol semuanya. Kepala itu simbol semua. Misalnya kepala sapi ya berarti sapi ini judulnya seperti itu. Kalau menurut dia, terus dari itu biasa itu aku tahu. Tapi kalau semua kalau dalam sedikit aku gabungkan dengan agama bukan memperubah, itu dibaca. Itu betul. Jadi kalau bahasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Seperti biasa, kalau nggak menyebutkan tanggal berarti nggak tahu tayang kapan. Tapi Mas Tulus lagi maraton terus nih, kejar video terus. Demi kalian loh guys, apa yang enggak ya. Terima kasih banyak Mas Tulus ucapkan buat kalian semua karena sudah mendoakan sehingga kemarin acara 2 tahun haul almarhum mama berjalan dengan lancar. Enggak hujan, berkah, yang ngasih kue banyak banget. Pokoknya berkah banget deh. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang tukar dengan kebaikan buat kalian semua yang sudah mendoakan. Ada yang kirim kue, kirim minuman, buah-buahan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak nggih. Gusti Allah yang balas lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu menonton video terbaru dari Mas Tulus. Yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa pencet tombol like, di-share apabila penting, dan jangan lupa untuk tidak di-skip untuk iklan pendeknya, kalau panjang boleh. Dan untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya ya. Terima kasih dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah membantu. Kemarin sedekah, ada sedekah masjid, sedekah masjid sudah Mas Tulus sampaikan loh ya. Terus ada sedekah Al-Quran juga, ada sedekah uang juga. Terima kasih banyak untuk sedekah nasi box. Terima kasih. Al-Quran juga banyak yang nambahin. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baik, dan juga Allah ijabah hajat dari niat dan juga jaringan dengan bersedekah ke Mas Tulus ya. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang masih bantu untuk sedekah nasi bumi lagi, nasi box, silakan kalian langsung pencet kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, khusus buat kalian yang mau transfer minimal 12.000, maksimal terserah kalian ya. Mas Tulus tunggu sedekahnya, silakan klik kolom deskripsi sekarang juga. Mungkin pas video ini tayang Mas Tulus sudah di Jogja ya. Jadi emang sengaja bikin banyak video untuk ditayangkan nanti. Dan Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak buat semuanya sudah nawarin tanpa terkecuali. Pokoknya udah nawarin hotel, nawarin akomodasi, semuanya pokoknya matur sembah nuwun. Daripada nanti ada iri-irian, mendingan Mas Tulus gak terima semuanya, wis. Gak terima semuanya aja, udah pribadi aja, masing-masing aja. Takutnya nanti malah yang satu diterima, satu enggak, malah jadi pikiran yang lain-lain ya, wis. Lah intinya terima kasih banyak yang sudah berniat baik, terima kasih banyak gitu nggih. Dan hari ini aku pengen bahas sesuatu yang sangat lumayan viral juga beberapa hari yang lalu di salah satu gunung di Welirang, kalau nggak salah Welirang ya, Welirang Malang. Kemudian di Lampung juga katanya ada fenomena langit berwarna merah. Juga Mas Tulus pengen bahas soal video yang viral yang katanya di Semeru itu ada cahaya tertentu. Pertanda apakah secara mistis? Kita akan bahas keduanya
hari ini di video yang ini ya. Sebelum dibahas, Mas Tulus mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam dulu buat semuanya, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di Indonesia sampai di luar negeri, tanpa terkecuali semuanya. Mas Tulus doakan semoga dalam kondisi sehat, yang sakit cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga rezekinya melimpah, amin. Yang belum ketemu sama jodoh terbaiknya semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya. Yang punya utang piutang semoga Allah segera lunaskan utangnya, amin. Yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah buat kalian sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan saya dan jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah terhindar dari penyakit, virus, bala, dan juga musibah. Dan turut berduka cita juga karena hari ini Mas Tulus baru aja dapat info soal berita. Percaya nggak guys, pundakku sebelah sini, Mas Taufik itu dari kemarin mencet di bagian pundak bagian belakang itu, katanya Mas Taufik ada keris di pundakku. Dan itu tuh pegelnya bilang kayak nanggung beban yang berat gitu loh, bukan di leher tapi di bawah pundak, di bawah lengan ini. Dan ternyata ya itu yang aku rasain berhari-hari ini. Ternyata sumbernya adalah hari ini ada saudara kita yang terkena musibah di di Sumba NTT, khususnya di gempa NTT yang katanya bisa dirasakan sampai ke Sulawesi dan berpotensi tsunami 7,4 skala Richter katanya. Dan gempanya terjadi di kedalaman laut di 12 km di dalam laut dan berpotensi tsunami. Semoga kita doakan saudara-saudara kita sedang menjalani ini, yang sedang mengalami musibah, semoga tidak sampai tsunami ya. Dan semoga tidak ada korban jiwa, dan ya hanya gempa sudah. Jadi gempanya sudah besar 7,4, kemudian di gempa susulan lagi yang membuat mereka panik lagi. Dan mudah-mudahan segera Allah berhentikanlah ini ya. Seperti yang Mas Tulus katakan sebelumnya, bahwa memang Semeru sedang mengawali, memukul genderang perang, tetapi dalam waktu dekat. Ya, banyak sekali gempa bumi, angin yang lagi berantakan juga. Jadi ya seperti yang kalau Mas Tulus bilang kemarin masih calling down itu dalam waktu dekat. Kan Mas Tulus bilang dalam waktu dekat. Selebihnya wallahu alam, gak ada yang bisa menerka, gak ada yang bisa menebak. Jadi segala sesuatu yang terjadi sudah Allah kehendaki. Sekali lagi kita hanya bisa meminta perlindungan kepada Allah. Semoga yang menjadi korban gempa yang ada di Sumba diberikan ketabahan, kemudahan. Kapan-kapan kita bahas soal gempa Sumbanya ya teman-teman ya. Oke, langsung ke topik pembahasan hari ini. Nanti sebelum closing, kalau Mas Tulus ingat, mudah-mudahan kita bisa kirim doa buat teman-teman kita yang ada di Sumba yang menjadi korban. Korban yang meninggal atau belum, karena sampai detik ini karena baru terjadi, jadi belum ada data tertentu ada yang meninggal atau tidak, kemudian ada korban jiwa atau tidak, belum ada. Cuman beberapa video kerusakan gempanya itu sudah beredar. Jadi ada beberapa ada tempat yang mengalami kerusakan. Jadi kalau untuk korbannya kita belum tahu. Nanti di akhir video kita bimbing bareng-bareng, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng buat mereka semua ya. Oke. Kita angkat fenomena pertama dulu yang lebih mengerikan sih. Videonya agak sedikit mengerikan. Fenomena soal di Gunung Semeru ada sebuah cahaya panjang yang konon katanya terbang dari atas, kemudian jatuh dari bawah, kemudian terbang memanjang. Ya. Dan menurut BMKG sendiri, kejadian itu adalah hal yang biasa terjadi di Semeru di malam hari. Kamera yang menangkap fenomena itu bukan kamera biasa, kamera yang sudah disetting terlebih dahulu untuk melihat aktivitas vulkanologi dari Gunung Semeru sendiri, teman-teman. Jadi yang menghubungkan dengan hal mistis juga ada, kemudian ada yang nangis. Di videonya tuh ngeri banget karena yang merekam itu nangis, seakan-akan akan terjadi sesuatu, seakan-akan akan terjadi sebuah hal yang sangat besar sekali, sehingga ini membuat kita menjadi ketakutan, menjadi sangat merasa deg-degan, menontonnya itu deg-degan karena yang rekam ini nangis. Wes wayahe Pak D minta doa dan lain sebagainya. Dan itu terjadi kalau tidak salah tadi saya lihat di tanggal 9 Desember 2021 ya. Kalau tidak salah, kalau salah mohon diklarifikasi teman-teman. Dan menurut BMKG sendiri itu adalah sebuah hal yang biasa terjadi di malam hari, dan aktivitas itu sering banget terjadi. Dan menurut pihak BVMG itu udah pokoknya ya, pihak terkait itu mengatakan kalau itu hal yang sudah biasa terjadi di malam hari, dan cahaya yang terlihat panjang kemudian jatuh tadi itu adalah percikan dari lava yang terbentuk memanjang kemudian terekam secara kamera. Sebetulnya bentuknya tidak panjang, tetapi terlihat memanjang karena dengan kamera khusus tadi ya. Jadi masyarakat diharap tenang juga, jangan mengikuti aturan-aturan yang salah. Boleh dijadikan sebagai bahan wacana untuk istilah kata tuh bagi seorang yang punya
info bisa melihat sesuatu yang gaib, mungkin akan ada beberapa hal yang disampaikan. Seperti halnya yang Mas Tulus sampaikan. Kalau menurut BMKG itu hal biasa, menurut Mas Tulus ini bukan hal biasa. Pertanda yang tidak baik sebetulnya. Jadi cahaya biasa yang terlihat terlontar tadi itu sebetulnya hal biasa menurut BMKG, tapi menurut Mas Tulus itu sebuah peringatan sih. Ada pesan di situ. Ada sebuah gambaran, ada sebuah warning yang sedang diberikan, clue-nya dari Semeru. Dan ternyata hari ini terbukti, teman-teman. Ternyata hari ini ada gempa bumi di NTT. Sebetulnya warning-warning yang sudah diberikan itu sebetulnya memang hal yang yang biasa. Karena aku tadi pagi-pagi banget aku dengar si Crondol itu agak sedikit ngoceh-ngoceh, Mahameru lagi genting. Mahameru tuh lagi genting. Aku nggak bisa jelaskan teman-teman di sini karena Mahameru itu termasuk salah satu, ada tempat di gunung yang memang ada Mahamerunya. Mahameru yang dimaksud ini sebetulnya bukan tempat yang nyata, tetapi tempat yang gaib. Mahameru tempat yang gaib dan memang sedang ada gonjang-ganjing di situ. Sedang ada, ya waspada juga sih kita sebetulnya, karena kalau sampai itu hancur ya akan banyak sesuatu yang terjadi. Karena menurut Crondol sendiri, ketika Mahameru itu pecah, ketika Mahameru itu berantakan, maka akan banyak yang tersebar, maka akan banyak yang terlepas, kemudian itu akan membuat kegaduhan di dunia nyata. Akan banyak fitnah, akan banyak pembunuhan, saudara bunuh saudara, terus ada yang menikah sesama jenis, terus ada yang ibarat kata tuh kayak saudara menikah, sedara gitu-gitu. Jadi kayak banyak kegaduhan-kegaduhan yang memang Mahameru ini sedang menggenggam sesuatu. Ketika itu pecah itu bahaya sebetulnya. Nah, salah satu contohnya sih di situ, karena aku mendengar cerita dari si Crondol sendiri kalau Mahameru ini sedang berguncang. Posisi Mahameru sedang berguncang. Kalau sampai itu meledak dan pecah, itu bahaya sekali teman-teman. Karena setiap yang lepas dari Mahameru itu akan membuat kegaduhan. Sesuatu yang tidak baik loh ya. Sesuatu yang tidak baik tadi akan membuat kegaduhan di dunia. Dan itu sangat luar biasa bahaya. Jangan manusia, beberapa makhluk jin pun sangat ketakutan kalau misalnya Mahameru ini pecah. Makhluk jin yang baik-baik, makhluk jin yang positif, kebanyakan akan takut ketika Mahameru ini pecah. Jadi menurut Mas Tulus sendiri, cahaya yang ada di Semeru tadi sebetulnya pertanda apa ya? Pertanda sesuatu akan terjadi sesuatu. Lambangnya adalah merah, dan merah itu memperlambang kekerasan, memperlambangkan sesuatu yang sangat keras. Ibarat kata kalau terjadi itu harus besar, sesuatu yang sangat besar. Meskipun dari pihak BMKG sendiri atau pihak yang terkait, pihak yang bertanggung jawab banget menyampaikan info ini juga tidak bisa ibarat kata tuh nggak bisa disangkal juga, karena menurut info yang istilah kata itu info yang paling up to date atau paling betul adalah dari mereka kan. Dan ya itu hal biasa bagi mereka, tapi buat saya ya itu sesuatu yang memang itu sebetulnya banyak loh teman-teman. Pas meloncat keluar itu sebetulnya banyak banget. Itu tuh sedang diberikan clue, dan beberapa tempat mendapatkan clue-nya. Beberapa hal, beberapa rumah, beberapa tempat, beberapa wilayah sebetulnya mendapatkan firasat itu. Dan ya firasat yang warna merah tadi atau lambang warna merah tadi sebetulnya nggak bagus, pertanda yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan beberapa fenomena langit merah yang katanya di Lampung ada, di Welirang juga ada, di Malang? Apakah itu juga termasuk hal biasa menurut BMKG? Ya, jawaban saya betul. Jadi bukan BMKG sih, namanya BVMG kalau nggak salah ya teman-teman, mohon maaf, PVMG kalau tidak salah. Mas terus minta maaf kalau salah, silakan klik kolom komentar. Intinya pihak yang berwenang menjelaskan itu juga menjelaskan kalau fenomena yang terjadi di Welirang dan juga di Lampung itu hal biasa. Langit merah tadi karena terbentuknya cahaya matahari yang tabrakan atau terbentuk karena partikel-partikel tertentu yang terbentuk dari alam cumulonimbus, awan cumulonimbus, awan yang tebal banget, kemudian ada kandungan air, kemudian ada cahaya matahari yang terperangkap di situ sehingga di malam hari terlihat warnanya merah. Dan menurut BMKG pihak terkait sendiri itu juga hal yang biasa, bukan hal yang sesuatu yang mengerikan. Tetapi sebetulnya teman-teman, berhubungan atau tidak warna merah yang ada di beberapa wilayah di Indonesia tadi, di Gunung Welirang, di Lampung, dan juga yang ada di Semeru, apakah berhubungan? Jawaban Mas Tulus betul, sangat berhubungan. Meskipun dari pihak terkait sendiri menyampaikan kalau itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mengerikan. Itu hal biasa banget terjadi hal seperti itu. Jadi ya hal-hal yang memang sudah seharusnya terjadi.
nggak apa-apa, bukan sesuatu yang mengerikan. Tetapi pihak terkait sendiri mengatakan bahwa masyarakat seharusnya lebih waspada lagi dalam menyimak video-video ataupun hal-hal viral supaya lebih hati-hati, supaya tidak tergiring ke sesuatu yang tidak benar. Jadi diharapkan kita melihat fenomena tadi, mendapatkan infonya dari pihak yang berwenang, contohnya dari BMKG, dari pemerintahan sendiri. Jadi ada instansi tertentu yang bisa dipercaya, bukan dari orang-orang tertentu yang hanya upload di TikTok misalnya, di Instagram, kemudian viral dan lain sebagainya. Hal-hal itu harus dihindari, dan itu tidak bisa dijadikan patokan kalau itu betul atau tidak. Jadi kita harus hati-hati ya. Ada yang cerita begini dan begini begitu, ternyata ya sekali lagi mungkin orang-orang yang nangis di gunung yang sebelumnya ada Semeru yang ada warna merah tadi, mungkin orang tertentu yang bisa melihat juga, atau fenomena itu sudah mereka saksikan sejak lama, sehingga meskipun di BMKG terlihat itu biasa saja, pihak terkait menyampaikan itu hal biasa, tapi mereka melihat itu sesuatu yang mengerikan karena mungkin mereka pernah melihat sebelumnya, dan setelah melihat itu ada musibah, mungkin pertanda alam. Nah, sebetulnya hal-hal ini sebetulnya berhubungan sih, menurut aku berhubungan dengan Semeru. Gunung Welirang dengan Semeru berhubungan, kemudian di Lampung cahaya juga berhubungan. Menurut aku secara supranatural mereka semua berhubungan, memberikan clue, memberikan pertanda. Dan satu lagi, karena cahayanya merah, karena pertandanya warnanya merah, ini pertanda yang sangat keras. Artinya ketika sudah warning, kelasnya ini dosa kelas 3, bukan kelas 1 lagi. Jadi kita juga harus hati-hati. Dan jawaban Mas Tulus sepertinya ini adalah musibah. Musibah yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Dan karena warnanya merah, coraknya mengerikan, terlihat mengerikan dengan cahaya yang begitu tajam pekat merahnya, itu sebuah tanda musibah yang besar, yang tidak baik. Karena betul teman-teman, di beberapa tempat hari ini tuh banyak sekali gempa. Bareng di Jember kemarin gempa, kemudian di Bengkulu, dan juga gempa lagi hari ini di NTT. Dan yang paling besar adalah di NTT. Apakah Merapi berhenti erupsi, Mas Tulus? Tidak. Bahkan yang saya baca, Merapi sudah mengeluarkan kubah lava yang baru. Lahir lagi yang baru. Jadi ya, secara pandangan mata biasa mungkin itu hal biasa, bisa dijelaskan secara teknologi, secara ilmu pengetahuan bisa dijelaskan, tetapi secara supranatural ini sesuatu yang tidak biasa, dan ini mungkin saja bisa menjadi hal yang setidaknya akan mempengaruhi kita bertanya-tanya juga tentang hal-hal yang harus kita lakukan, dan juga ini membuat kita menjadi ketakutan. Tetapi secara supranatural ini adalah pesan warning kelas 3, bukan kelas 1 lagi loh ya, sudah kelas 3. Jadi hati-hati saudaraku, tetap waspada, minta perlindungan sama Allah, dekatkan diri sama Allah, lalu perbanyak rasa syukurmu kepada alam yang sudah ya kembali lagi lah ini. Jadi calling down-nya Semeru mengorbankan diri itu hanya beberapa hari, hanya beberapa minggu. Selepas itu ya justru bisa dibilang pertanda-pertanda buruk ini semakin nongol, semakin kelihatan. Dan kalau ini sampai seperti yang Cerondol ceritakan, kalau sampai Semeru terguncang, Semeru tuh pecah, atau Semeru itu hancur, Mahameru itu hancur, ya aduh, ini luar biasa bahaya teman-teman. Banyak yang akan dirugikan, bukan hanya manusia, bangsa jin tuh banyak yang rugi kalau sampai Semeru ini hancur, Mahameru ini hancur. Karena ya sudah banyak yang mau ini hancur, siapa lagi dalangnya kalau bukan sono. Sudah diatur sedemikian rupa supaya hancur, supaya menjadi seperti yang mereka targetkan. Mereka akan meminta semua ini terjadi. Mereka akan membuat seakan-akan ini sudah terencana sebelumnya, dihancurkan supaya fitnah akan mudah tersebar. Hal-hal buruk, gonjang-ganjing ini akan mudah dibuat. Hal-hal itu yang sebetulnya memang saat ini sedang terjadi, dan alam pun sudah memberikan clue ke kita. Sudah diberikan clue, sudah diberikan gambaran bahwa ini itu semuanya memberikan gambaran, semuanya memberikan clue, dan ini adalah bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa. Dan ini tidak bukan menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu yang besar. Contohnya saja hari ini, setelah dikasih clue sama Semeru, dikasih clue sama Welirang, dikasih clue dengan beberapa titik terang warna merah tadi, ternyata terjadi gempa yang nggak tanggung-tanggung guys, berpotensi tsunami yang hari ini terjadi di NTT. Subhanallah, awakku gonjeng rek,
ada gempa susulan mungkin ya. Dan saya sih hanya bisa berharap sama Allah, saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, apapun yang kau berikan kepada saudara-saudaraku di Sumba sana ya Allah, di NTT, semoga bukan tidak berpotensi tsunami lah. Sudah cukup, sudah 7,4 skala Richter aja. Tapi ini barusan aku ngerasa kayak goncang lagi. Di sini jam 1 lebih 5 menit guys, jam 13 lebih 5 waktu DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya. Jadi aku ngerasa jam 1 lebih 5 menit itu kayak ada barusan ada goncangan lagi di kepalaku. Dan aku ngerasa kayak ditarik-tarik ini rambutku tuh, gitu-gituin. Dan ya mudah-mudahan bukan gambaran gempa yang baru ataupun gempa susulan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang mengerikan. Dan satu lagi, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari tsunami. Dan juga untuk di NTT, semoga tsunaminya walaupun berpotensi tsunami, semoga tidak terjadi. Semoga hanya sebatas, ya karena gempanya sekian skala Richter, berarti sudah dipastikan akan ada tsunami. Bukan dipastikan, tapi berpotensi bisa saja memancing tsunami. Tetapi dalam hal ini semoga Allah menangguhkan tsunaminya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke saudaraku, sebelum kita closing, seperti janji Mas Tulus tadi, kita kirimkan surat Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang di NTT. Semoga meringankan, semoga mereka diberi ketabahan. Kalau harus ada korban jiwa, semoga Allah terima di sisi Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan juga untuk para korban jiwa yang mungkin mengalami kerugian materi, semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan sekali lagi, semoga jangan sampai ada musibah yang lebih besar lagi dari tsunami, dari gempa tadi, dan tsunaminya ditangguhkan sama Allah. Amin, amin. Yuk kirimkan surat Al-Fatihah buat saudara-saudara kita di NTT. Semoga Allah terima pahalanya, disampaikan kepada yang kita tuju. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi kita minta perlindungan sama Allah. Mudah-mudahan saya dan juga jenengan sampai sudah nonton video ini, semoga Allah jadikan orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, covid, penyakit dan juga bala. Oke, terima kasih banyak orang yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan, di lain vlog lagi. Dan nggak tahu, sepertinya Mas Lul sudah sangat lelah, mau lanjut lagi bikin vlog, kayaknya udah nggak kuat, pikirannya lagi oleng ini, kepalanya tiba-tiba oleng. Jadi sementara waktu mungkin hanya ini yang bisa Mas Tulus rekam. Mungkin nanti bikinnya di Jogja aja lah. Mas Tulus bawa alat kayaknya ke Jogja ini buat syuting di Jogja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.